Tahu apa kalian? Jadi revolusi. Revolusi saya pilih menjadi kata pertama dari video hari ini. Revolusi adalah perubahan secara paksa yang dilakukan untuk merubah sistem kenegaraan, sistem pemerintahan. Tidak jarang, revolusi itu menggunakan senjata. Jadi kalau boleh saya bilang, revolusi itu identik dengan pertumpahan darah. Nah, bangsa kita, bangsa Indonesia, itu tidak luput dari revolusi. Salah satunya adalah gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia di tahun 1965. Saya sudah berada di kediaman dari salah satu pahlawan revolusi, salah satu jenderal dengan pangkat tertinggi pada waktu itu, yaitu Jenderal Anumerta Ahmad Yani. Kita ketemu langsung dengan beliau, adalah anak ketiga dari Jenderal Ahmad Yani. Sebelum kita membahas apa yang terjadi tanggal 1 Oktober tahun 1965 di jam 4 pagi di rumah ini, kita akan sedikit mengenal tentang siapa Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani ini aslinya kelahiran dari Purworejo, Jawa Tengah. Dan beliau ini setiap operasi, setiap penugasan, itu hampir selalu menjadi komandan. Dan sejak Soekarno menjadi presiden, beliau ini disebut-sebut menjadi anak emas dari Soekarno. Bahkan sempat tercetus kata-kata dari Soekarno yang bilang seperti ini, bahwa nanti kalau saya sudah tidak ada, atau kalau saya sudah tidak menjabat, yang dia inginkan adalah Jenderal Ahmad Yani menjadi penerusnya, menjadi maybe the next president of Indonesia. Insinyur Soekarno memunculkan sebuah ide yang namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Karena pada waktu itu tuh ada 3 partai besar yang menguasai Indonesia yang ada, yaitu Partai Nasionalis Indonesia, kemudian Partai Agama yaitu Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tapi ada beberapa jenderal, ada beberapa pemimpin yang salah satunya beliau ini yang tidak setuju. Karena menurut mereka Nasakom ini tidak Pancasilais. Jadi jelas sasaran penculikan adalah Jenderal Nasution, Jenderal Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Parman, Jenderal Haryono, Jenderal Penjahitan, serta Jenderal Sutoyo. Pagi tanggal 1 Oktober tahun 1965, setelah tanggal 30 Septembernya, PKI, Partai Komunis Indonesia, berkumpul di Lubang Buaya. Mereka mendatangi tempat ini jam 4 pagi di tempat ini. Bersama pakai truk, pakai bis. Kabarnya ada ratusan tentara pada waktu itu berasal dari Cakrabirawa. Cakrabirawa itu pas pampres. Mereka masuk ke sini dan langsung menuju pintu samping yang sebelah sana. Digedor, diketok oleh Cakrabirawa. Ketika pintu ini dibuka oleh salah satu anggota keluarga, tim Cakrabirawa masuk full menggunakan senjata karena memang mereka ditugaskan pada waktu itu siaga 1. Ditugaskan siaga 1, jadi berpakaian lengkap. Mereka masuk ke dalam. Ketika mereka masuk ke dalam melewati lorong ini, dan semua mostly adalah berpangkat kopral dan sersan. Artinya perwira saja tidak, letnan saja tidak. Jadi sersan dan kopral yang pada waktu masuk. Dan mereka mendatangi Menpangap, Menteri Panglima Angkatan Darat. Pada waktu itu Letjen. Mungkin kalau sekarang Menpangap Panglima Angkatan Darat, mungkin sekarang istilahnya Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Mana Bapak, sayang? Bapak. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Anak pun kembali dan memanggil Jenderal Ahmad Yani pada waktu itu sedang tertidur. Jenderal Ahmad Yani pun keluar dengan masih menggunakan piyama pakaian tidurnya. Ketika bertemu di tempat ini, ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi langsung 7 tembakan, ditembakkan langsung ke dalam, dan ini kaca-kacanya. Ini bekas-bekas lubangnya. Saya lebih Kaget Mas, dengar tembakan yang dengan senjata otomatis Thompson itu kan suaranya kayak menggelegar di dalam rumah ini, seperti halilintar di dalam rumah. 7 tembakan, dan semuanya mengenai tubuhnya,
2 peluru masih tersarang, berarti 5 lepas tembus dari belakang ke depan. Dan saat itu langsung tersungkur di tempat ini. Ini adalah tempat Jenderal Ahmad Yani tersungkur. Disinilah gugurnya pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani pada tanggal 1 Oktober 1965. Peluru yang tembus tadi, ini kan ditembak dari jarak dekat guys. Pelurunya tembus dan mengenai, ini ada 1, kemudian ini ada 2. Yang menurut saya lebih menyakitkan adalah peristiwa penembakan itu dilakukan di depan dari anak-anak Jenderal Ahmad Yani. Dan itu saya percaya membuat trauma, membuat sakit hati, membuat dendam, membuat sakit di hati. Manusiawi kalau sampai dengan saat ini pihak keluarga masih menyimpan rasa sakit itu. Bahkan mungkin mereka tidak bisa memaafkan. Tapi menurut saya, dari pengalaman hidup saya, memaafkan adalah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Memaafkan can fix many things in our life. Seringkali memaafkan itu akan menghilangkan banyak beban, menghilangkan banyak sakit hati, jadi menghilangkan banyak luka batin, dan memaafkan menjadi salah satu yang mungkin harus dilakukan. Walaupun tetap secara manusiawi kita bisa mengerti apa yang keluarga rasakan. Sekali lagi, forgiving bisa fix many things in our life. Nah, ketika beliau jatuh di sini berlumuran darah, kami hanya bisa menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah pengabdian yang utuh dari seorang prajurit untuk negara dan bangsanya. Jadi sifat cinta tanah air, nasionalis, patriotisme itu ada pada dirinya. Dan saya inginnya itu mewarisi anak-anak sekarang yang akan datang dan seterusnya. Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Itulah kenapa video vlog ini saya buat. Supaya setiap kita, terutama Gen Z yang mungkin tidak terlalu aware. Kalau buat angkatan saya, kita mungkin sudah pernah nonton semua film G30 SPKI setiap tahun. Buat yang angkatan sekarang, saya mau kasih tahu video ini supaya kalian mengenal, supaya kita semua bisa lebih mengenal dan menghargai bahwa bangsa kita ini sampai dengan nyaman sampai sekarang kita bisa menikmati seperti ini, itu memiliki proses yang sangat panjang, memiliki perjuangan yang sangat panjang, terjadi pertumpahan darah yang sangat banyak, dan itu patut kita hargai. Terima kasih untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat. Thank you guys.